ketika pensiun ini diisi oleh honorer K2 yang sudah ngantri, yang usianya sudah lebih lama. Artinya sudah lebih lama mengajar. Ini kalau bisa ya nggak usah pakai tes-tes lagi, karena takutnya nanti kalau di tes kesempatan mereka sudah habis waktu usianya, Pak. DPR meminta ada pertimbangan khusus dalam menyeleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sebaiknya guru honorer di atas 35 tahun diberlakukan spesial. Ketika guru honorer sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi perlu diangkat langsung menjadi guru PPPK, ucap Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Huda bersama timnya di Komisi 10 DPR RI telah menyampaikan bahwa lebih bagus skema pengangkatan guru PPPK bukan dari seleksi. Dia juga telah memperoleh kabar terkait penutupan seleksi guru PPPK yang semestinya di 31 Desember 2020 kini diperpanjang kembali. Karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi. Makanya sambil tunggu perpanjangan waktu, kita dorong guru honorer yang telah mengabdi lama, tutur dia. Kebijakan rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ini sedang terus kami komunikasikan dan saya dapat konfirmasi dari Kemendikbud penutupan seleksi P3K yang semestinya pada tanggal 31 Desember kemarin dipastikan diperpanjang dan saya belum dapat kabarnya sampai kapan, semoga bisa diperpanjang paling tidak sampai akhir Januari karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, karena itu sambil menunggu perpanjangan ini, saya kira tetap Komisi 10 punya komitmen yang kuat, harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini butuh political will yang kuat, butuh effort yang kuat untuk meyakinkan kepada BKN, kepada Kemenpan RB, kepada Kemendikbud menyangkut soal butuh afirmasi terkait dengan ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, RDPU pada kesempatan ini menjadi penting karena ini menjadi bagian dari mendorong terus kepada pemerintah bahwa betul-betul di lapangan perlu ada afirmasi dalam rangka kebijakan menyangkut soal rekrutmen pegawai pemerintah P3K ini. Ini harus semangat karena kita juga baru mendapatkan informasi bahwa ini betul-betul angin segar untuk guru honorer dengan diterbitkannya Perpres nomor 98 tahun 2020. Sebenarnya ini harus berlarut-larut sampai teman-teman kita guru honorer ini mungkin bukan teman menyebutnya ya, sudah ada yang kakek nenek sampai berpuluh-puluh tahun menjadi guru honorer tapi perpresnya baru bisa diterbitkan saat ini. Sejauh ini apa yang akhirnya menyebabkan ini begitu berlarut-larut terkendala dan akhirnya perpres ini baru terbit saat ini? Oke, terima kasih Mbak Cakri. Izinkan saya menyampaikan beberapa
background menyangkut soal isu guru honorer ini. Yang pertama, salah satu pokok masalah pendidikan di Indonesia adalah soal kesejahteraan guru. Termasuk di dalamnya adalah soal guru honorer ini. Ketika banyaknya sekolah dan kebutuhan terhadap guru menjadi sangat besar sekali. Dalam catatan kami, hampir ada sekitar 1,5 juta guru yang berstatus sebagai guru honorer, baik di sekolah negeri maupun mengabdi di sekolah swasta. Mengabdi di sekolah negeri berjumlah kurang lebih sekitar 750.000 guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri kita di seluruh Indonesia. Nah, ini isu yang sudah puluhan tahun, Mbak Chakri, yang belum menemukan solusi penyelesaiannya. Nah, salah satu yang ditawarkan oleh pemerintah adalah P3K ini, yaitu skema pemberian tunjangan gaji terhadap guru honorer yang di luar PNS, tapi kira-kira hampir setara. Bedanya P3K tidak punya hak untuk mendapatkan uang pensiun saja. Saya merasa dengan berbagai keterbatasan APBN, terus kemudian masih banyaknya isu-isu terkait dengan pendidikan yang perlu diafirmasi oleh pemerintah, saya kira skema P3K ini menjadi solusi alternatif yang terbaik di mata saya. Nah, karena itu kita berharap Perpres 98 nomor 98 tahun 2020 yang dapat informasi baru saja ditandatangani oleh Presiden. Ini semoga bisa menyicil, mengangsur penyelesaian masalah guru honorer yang ada di Indonesia. Nah, yang tahun kemarin baru 34 ribuan, Mbak. 34.959, betul begitu ya Pak Huda ya, guru honorer ya? Nah, tumbuhnya kurang lebih sekitar 1,5 juta itu. Tapi ini nggak apa-apa. Sekecil apapun langkah pemerintah untuk menyelesaikan terkait dengan guru honorer harus kita apresiasi. Tinggal kita dorong terus-menerus. Menurut saya, karena kita sudah berkali-kali kita rapat mengenai CPNS, saya melihat ada dua isu. Yang pertama, kebutuhan. Ini sekali lagi ini kita berbicara tentang guru honorer pendidik. Kebutuhan 2020 dan 2021 sudah ada. Demand-nya ada nih, 900.000 sekian, betul ya Pak ya? Yang mau pensiun pun juga akan ada. Dana sebetulnya ada di Dirjen Anggaran. Salah satunya dari DAU tadi. Tinggal mempertemukan. Ada dua isu. Yang pertama tadi saya katakan adalah bagaimana mempercepat proses agar ketika pensiun ini diisi oleh honorer K2 yang sudah ngantri, yang usianya sudah lebih lama. Artinya sudah lebih lama mengajar. Ini kalau bisa ya nggak usah pakai tes-tes lagi, karena takutnya nanti kalau dites kesempatan mereka sudah habis waktu usianya Pak.